Halo, assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada kesalahan koneksi, jadi harus diulang lagi. Bentar nunggu narasumber satunya. Silahkan Ratu bergabung. Ya. Halo Mbak Hol, gimana? Lancar? Halo. Ya. Oh, Mohon maaf tadi ada kesalahan koneksi, jadi harus ngulang lagi. Selamat datang yang sudah masuk live IG kita. Langsung mulai atau gimana, Mbak Ratu? iya, langsung mulai aja Mbak Langsung Hol. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Huli Muridi Zamzam. Sebenarnya malam ini kita berdua itu, saya dengan saudari saya, Ratu Julijah, ingin melaksanakan diskusi santai saja mengenai permasalahan-permasalahan atau isu hukum yang biasanya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema yang kita angkat, kebetulan malam ini kita mengangkat tema mengenai aspek hukum bagi seorang perempuan yang sedang menjalani suatu hubungan dengan seorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut ini sebenarnya sudah memiliki hubungan perkawinan, Mbak Ratu. Nah, itu yang saat ini kita mau Hmm, bahas ya. Tapi kita sepakat nanti Mbak Ratu bahas dari aspek istri sah secara hukum dan secara hukum Islam ya. Gimana? Hukum bagi istri sah menurut hukum Islam dan juga hukum agama dari laki-laki tersebut, dan saya dari aspek perempuan atau pihak ketiga dari hubungan perkawinan tersebut. Nah, ini silahkan Mbak Ratu dulu yang mulai atau saya dulu yang mulai. Mbak Holi aja dulu biar nanti kita ini. Oh, Mbak Holi begitu aja dulu ya. yang mulai. Baik, jadi saya akan memaparkan dulu isu hukumnya. Jadi beberapa waktu lalu banyak sekali teman-teman itu yang bertanya pada saya begini, bagaimana sih kalau misalnya ada seorang wanita atau bahkan saya sendiri mengalami, misal teman saya bercerita mengalami adanya suatu bentuk hubungan dengan seorang laki-laki, namun laki-laki tersebut ternyata tanpa diketahui dia sudah memiliki suatu ikatan hubungan perkawinan dengan istrinya. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Nantinya akan persoalan tersebut akan muncul seperti ini. Apakah aspek hukum yang dapat saya tempuh sebagai istri sirinya? Nah, terus anak saya nanti perlindungan hukumnya bagaimana? Apakah anak saya nanti masuk dalam ahli waris dari suami yang siri saya? Itu menjadi suatu persoalan dalam masyarakat. Nah, tapi hari ini kita mau menyelesaikan dulu konsep dari pernikahan siri itu sendiri. Nah, sejatinya pernikahan siri itu teman-teman, itu adalah merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan telah memenuhi suatu bentuk syarat sah suatu pernikahan atau bisa dikatakan sebagai suatu unsur-unsur pernikahan dalam hukum Islam. Nah, adanya kedua belah pihak, kemudian ada wali yang menikahkan. Nah, itu nanti sudah sah hubungan suatu pernikahannya. Itu dinamakan suatu bentuk perkawinan siri atau perkawinan yang sah menurut agama, gitu ya. Sampai sini paham kan? Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari pernikahan siri itu sendiri, sebenarnya apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, dapat kita ketahui bahwa banyak di antara laki-laki dan perempuan karena tidak siap untuk menikah secara hukum, sehingga untuk menutupi perbuatan maksiat, dia melakukan suatu bentuk perkawinan yang notabene adalah perkawinan siri. Nah, seperti itu. Nah, supaya untuk menutupi maksiat dilakukanlah perkawinan siri. Namun perkawinan siri sebenarnya menimbulkan beberapa dampak-dampak negatif atau memiliki suatu banyak kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yakni yang pertama, ketika dia melakukan suatu perkawinan, terus
suami dari hasil perkawinan siri tersebut dengan pihak ketiga tersebut memiliki seorang anak, anak tersebut akan menimbulkan persoalan, dia tidak bisa menjadi pewaris dalam hal ini. Dia hanya mendapat suatu bentuk, namanya dalam hukum Islam itu adalah wasiat wajibah, bukan sebagai pewaris. Dia tidak masuk dalam konsep pewaris. Nah, ini yang menimbulkan suatu persoalan. Terus kemudian banyak juga persoalan, apakah pihak ketiga tersebut ketika ingin mengajukan perceraian dengan laki-laki yang ia nikahi secara siri, itu bagaimana caranya untuk melakukan suatu bentuk perceraian atau pemutusan hubungan, itu menimbulkan suatu persoalan. Nah, jawabannya adalah pihak perempuan tersebut bisa mengajukan namanya cerai isbat. Jadi cerai isbat itu adalah gugatan cerai yang dapat dilakukan oleh salah satu dari laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan siri tersebut, yang nantinya dapat memisahkan hubungan perkawinan dan dapat memberikan suatu bentuk kepastian hukum bagi si anak tersebut, bahwa anak tersebut memang adalah anak dari sang suami itu. Nah, itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan dengan membawakan suatu bentuk akta dari tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar-benar anak dari laki-laki tersebut. Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak sekali wanita ini yang dia tidak mengetahui bahwa ternyata laki-laki yang sedang menjalin hubungan dengan dia itu ternyata itu adalah telah memiliki perkawinan dengan seseorang. Saya lihat komen dulu. Ini suaranya jelas nggak? Jelas, Bahol, jelas. Jelas, Bahol, jelas. Mbak Ratu, suaranya gimana? Saya jelas nggak ya? Oh iya ya. Terus aspek yang kedua begini, sebenarnya negatif bisa saja mudah melakukan suatu perceraian. Jadi banyak sekali orang melakukan perkawinan siri, tapi banyak juga sekali yang dia itu perceraian karena secara hukum negara dia tidak memiliki kepastian hukum di situ. Nah, selain banyaknya suatu perceraian nantinya juga menimbulkan banyaknya KDRT. Karena kalau kita ketahui dalam Undang-Undang KDRT, yang dikatakan sebagai rumah tangga adalah laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, dan juga asisten rumah tangga itu masuk dalam konsep Undang-Undang KDRT. Namun istri secara siri tidak masuk dalam konsep itu, sehingga perlindungan hukum terhadap istri siri yang dilakukan KDRT itu sebenarnya kurang dilakukan, suatu bentuk perlindungan hukumnya itu kurang di situ. Nah, seperti itu. Terus kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa perkawinan siri itu juga sepertinya seperti melegalkan suatu bentuk perzinahan, tapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Nah, sampai sini paham ya. Kemudian lanjut lagi kepada bentuk waris. Nah, bentuk waris itu seperti ini. Saya mau tanya sebenarnya sama Mbak Holly dan Mbak Ratu, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, apakah anak yang saya lahirkan dari perkawinan siri itu nanti akan sebagai pewaris? Mohon maaf, sebagai ahli waris dari pewaris. Nah, kita harus merujuk pada kompilasi hukum Islam. Bahwa dalam kompilasi hukum Islam, seorang anak yang dilahirkan dengan ikatan suatu hubungan darah, itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ahli waris ketika pewaris meninggal, tatkala adanya suatu bentuk ikatan secara hukum agama dan juga secara hukum negara, itu sah menurut hukum. Namun jika tidak, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Nah, selain merujuk pada hukum perdata dan kompilasi hukum Islam, itu juga merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang baru mengenai anak di luar kawin, itu menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar kawin itu tidak mendapat, dia tetap memiliki hukum keperdataan, namanya hukum keperdataan dengan bapaknya. Namun tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, namun dikatakan sebagai suatu bentuk
wasiat wajib yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kemudian apa sih yang mendasari bahwa anak tersebut dapat wasiat wajibah? Jadi yang mendasari itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak di luar kawin itu menyatakan bahwa seorang laki-laki yang telah melakukan suatu bentuk perkawinan tidak sah menurut hukum tersebut kemudian menghasilkan anak itu mendapat takzir. Takzir itu adalah suatu hukuman. Jadi hukumannya itu adalah anak tersebut harus dibiayai sampai dia tumbuh dewasa dan juga dia harus memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut. Jadi namanya bukan ahli waris, tapi namanya adalah wasiat wajibah. Nah, nanti notaris ketika membagi suatu bentuk harta dari si pewaris ini, notaris harus memberikan suatu bentuk pertanyaan kepada anak tersebut bahwa apakah bentuk akta otentik kamu adalah anak pewaris, bisa bentuk akta otentik itu. Nah, dikhawatirkan ketika dia tidak dapat membuktikan, itu nanti juga tidak dapat untuk dilakukan proses pembagian dari harta waris itu sendiri. Jadi sejauh ini itu dulu dari aspek pihak ketiga Mbak Ratu. Silahkan selanjutnya Mbak Ratu untuk membahas dari pihak pertama atau dapat dikatakan sebagai istri pertama atau istri yang sah menurut hukum dan juga agama. Silahkan. Jadi gini, terima kasih Mbak Holia, tapi cuman penjelasan Mbak Holia tadi kurang ekspresif gara-gara kameranya nggak bisa kelihatan ya. Jadi sebenarnya kemarin itu kan sempat ngimpun pertanyaan. Kita sempat ngimpun pertanyaan sama orang-orang terdekat bahwa gimana nih aspek hukum yang sering banget terjadi kalau misalnya ada suami ternyata menikah nih di belakang istrinya, setelah dia menikah di belakang istrinya tanpa persetujuan istrinya, terus itu bagaimana hukumnya? Nah, seperti sih kalau misalnya sekarang kalau kita tahu di mana-mana pernikahan itu sebenarnya seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Menikah dalam artian menikah dengan tidak menikah dengan 4 perempuan dalam waktu dia terikat dengan perikatan pernikahan dengan istrinya. Istri pertama, kedua, ataupun ketiga. Nah, di sini pada dasarnya coba kita lihat kembali. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah atau untuk memiliki istri lebih dari 1. Namun pada prinsipnya dalam undang-undang tersebut itu mengupayakan bagaimana anak itu bagaimana pernikahan itu menjadi pernikahan dengan yang nantinya hanya menikahi dengan 1 perempuan atau berdasarkan asas monogami. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat mungkin teman-teman yang paham hukum atau kita yang udah belajar tentang hukum keluarga itu akan paham kalau misalnya ada beberapa syarat yang memang untuk suami itu diperbolehkan untuk menikah. Nah, syarat-syaratnya itu biasanya karena istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian istri cacat fisik ataupun mendapatkan penyakit yang memang tidak, lalu kemudian istri tidak melahirkan keturunan, tidak memiliki anak. Nah, setelah itu gimana caranya sang suami ini boleh menikah dengan seorang perempuan lainnya? Nah, tentu yang paling utama adalah persetujuan dari istrinya. Setelah mendapatkan persetujuan dari setidaknya ada 3 syarat. Tadi yang pertama itu adalah persetujuan dari istrinya. Nah, yang kedua itu adanya kepastian bahwa si suami itu dapat memenuhi kebutuhan dari setiap istri-istrinya, sampai dari istri pertama sampai dengan istri keempat. Nah, yang ketiga itu adanya kepastian bahwa suami ini sanggup untuk berperilaku adil terhadap istri dari anak pertama sampai dengan istri dan anak-anak dari istri pertama, istri kedua, dan juga istri ketiga. Nah, gimana nih hukumnya? Kebanyakan kalau misalnya suami mau nikah lagi, itu mainnya main di belakang atau dalam artian dia nikahnya tuh tanpa seizin istrinya. Nah, seperti itu kalau misalnya nih ya, kalau misalnya istrinya atau dalam artian wah saya nggak terima kalau misalnya suami saya menikah di belakang tanpa seizin saya. Nah, kalau berdasarkan riset saya dan juga sependek pengetahuan saya, jika teman-teman
Jadi teman-teman nanti bisa mengkoreksi. Nah, di sini bisa dilakukan pembatalan pernikahan karena pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan itu sendiri, karena pada dasarnya seorang suami jika seandainya dia menikah berdasarkan nikah sah yang dicatatkan di KUA ataupun di pencatatan sipil, itu dapat diajukan permohonan pembatalan pernikahan di pengadilan. Namun sebenarnya permohonan pembatalan pernikahan di pengadilan itu sendiri tidak bersifat absolut, dalam artian setiap kali seorang istri itu mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke pengadilan, apakah hakim akan selalu memutus bahwa pernikahan itu menjadi batal? Tentunya tidak. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi bahwa bahwa beberapa kali permohonan pembatalan pernikahan gara-gara suami menikah tanpa sepengetahuan ataupun seizin istri, itu ternyata tidak dibatalkan pernikahan dengan istri yang kedua ataupun istri yang ketiga, karena pada dasarnya ada kewajiban di dalamnya yang dalam artian istri kedua atau istri ketiga sudah hamil atau sudah melahirkan anak, sehingga di dalamnya timbul kewajiban bagi sang suami tadi. Jadi untuk itu tadi untuk pernikahannya itu. Nah, kemudian yang kedua itu kalau misalnya poin pembahasan yang pertama. Jadi yang kedua, bagaimana jika tidak terpenuhinya, tadi udah, bagaimana jika ada suami yang menikah dengan wanita lain sampai sepengetahuan istri, itu tadi sudah. Bagaimana syarat sahnya pernikahan, tadi juga udah kemarin juga ada yang bertanya bagaimana syarat sahnya pernikahan. Sebenarnya kalau syarat sahnya pernikahan, kita akan kembali membahas ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974. Itu syarat sahnya pernikahan. Kalau secara umum itu ada 2. Syarat sahnya pernikahan itu sah berdasarkan agama atau sesuai dengan ketentuan agama, dan yang kedua itu sah berdasarkan apabila dicatatkan melalui pencatatan sipil sehingga mendapatkan pengakuan negara, dan juga di dalamnya akan ada perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari pernikahan ataupun perikatan tersebut. Nah, dari sini namun sebelumnya itu dibagi lagi, ternyata lebih banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu akan menikah. Ya, pembahasannya agak berat, Mas. Nah, ketika seseorang itu akan menikah, itu terbagi lagi. Ada syarat material dan juga ada syarat formil. Nah, syarat formil itu tadi seperti harus ada pengumuman, harus ada pencatatan ke catatan sipil, itu adalah bagian-bagian dari syarat formil. Nah, yang sekarang mungkin yang penting kita bahas itu adalah syarat material. Yang syarat material itu setidaknya ada syarat material ini terbagi lagi menjadi 2. Ada syarat material yang absolut dan juga ada syarat material yang relatif. Nah, yang relatif ini seperti tidak diperbolehkan untuk menikah dengan dengan orang dalam satu garis keturunan ke atas, satu garis keturunan ke samping, lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk menikah dengan mertua ataupun yang memiliki hubungan darah semenda seperti anak tiri, mertua, ipar, dan yang satu yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Nah, kalau misalnya yang syarat material yang absolut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahwa batas usia pernikahan, kalau misalnya kita lihat dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 1 1974, itu syarat pernikahan itu dibagi menjadi 2, syarat pernikahan laki-laki sama syarat pernikahan perempuan. Nah, syarat pernikahan laki-laki itu dibagi lagi menjadi syarat 19 tahun, minimalnya 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Namun ternyata sekarang itu telah disamaratakan menjadi sama-sama 19 tahun, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti perempuan itu kecenderungannya tidak menyelesaikan pendidikannya ataupun karena memenuhi batas minimal 16 tahun untuk menikah. Terus kemudian perempuan itu banyak yang belum sehat secara emosional, belum matang secara emosional, belum matang secara fisik untuk menikah, lalu kemudian menikah, lalu kemudian perempuan banyak yang dalam artian meninggal pada saat proses kehamilan atau meninggal pada saat hamil karena memang belum matang usia reproduksinya. Nah, lalu kemudian sekarang itu telah disamakan menjadi 19 tahun semua. Namun
kalau misalnya tidak terpenuhi juga masih ada dispensasi pernikahan. Jadi jika tidak memenuhi usia minimal 19 tahun dapat diajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya, masih ada pembahasan yang kedua sama yang ketiga ya. Jadi yang kedua itu perkawinan itu harus didasarkan pada pada persetujuan kedua belah pihak. Jadi persetujuan kedua belah pihak ini penting. Jangan sampai di kemudian hari ternyata pernikahan ini tidak didasarkan pada persetujuan dan juga kesepakatan kedua belah pihak yang nantinya dapat menciptakan, nantinya kedua belah pihak dapat melakukan pembatalan pernikahan ataupun berujung pada perceraian. Sebenarnya sama saja, itu yang mengakhiri hubungan pernikahan adalah dua tersebut. Nah, yang kemudian untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berumur 21 tahun itu wajib untuk mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua. Kalau misalnya tidak ada kedua orang tua, itu dapat meminta persetujuan dari walinya. Kalau tidak ada walinya, itu juga dapat meminta persetujuan ataupun keluarga terdekat yang diangkat sebagai wali pengawas. Nah, kalau misalnya tidak ada juga, itu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan terdekat ataupun pengadilan di daerah di daerah tempat dia tinggal untuk memberikan untuk memohon izin memberikan izin pernikahan. Lalu kemudian apa lagi ya pertanyaannya? Mungkin itu dulu dari saya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau dari Mbak Holly juga mau bertanya, boleh. Oh ya, jadi begini, ini teman-teman sudah banyak yang tanya Mbak Ratu. Ternyata saya bacakan satu-satu dulu ya. Nah, ini pertanyaan salah satunya gini. Pertanyaan gini. Kawin mempengaruhi kelanggengan pernikahan atau tidak? Mohon dibahas. Ya, saya jawab ya. Mas kawin itu tidak mempengaruhi kelanggengan pernikahan ya. Jadi mau besar maupun kecil itu sama sekali tidak mempengaruhi ada satu kelanggengan pernikahan. Gimana Mbak Ratu mau nambahi? Ya, ini pertanyaannya ini memang menjadi teman-teman. Jadi ini jawaban kalau menurut saya tidak berpengaruh, soalnya saya juga dulu pernah baca artikel pernikahan itu dilaksanakan di Jawa Timur, saya tidak perlu nyebutin kotanya di mana. Itu dia ada seorang perempuan nikah, mas kawinnya cuma air putih dan itu diminum saat selesai ijab kabul. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan ini secara sukarela berdasarkan persetujuannya dia ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Jadi menurut saya itu tidak berpengaruh untuk kelanggengan pernikahan, tergantung dari kerelaan hati mau menerima pasangan satu sama lain. Tapi jujur, ini bukan motivasi ataupun kayak gimana, kita juga orang yang belum pernah ngerasain karena kita juga masih sama-sama single ya Mbak Hol ya. Iya, iya. Iya benar, itu sudah Mbak Ratu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Xavier 720. Ketika sang ayah meninggal, bagaimana membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar anak biologis dari ayahnya? Nah, jadi gini Mas Xavier, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membedah dulu ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan mengenai pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Itu sebenarnya dalam Undang-Undang perkawinan itu seorang anak yang di luar kawin itu hanya memiliki suatu bentuk hubungan perdata dengan sang ibu, namun tidak dengan sang ayah, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa sang anak dalam hubungan perkawinan yang anak luar kawin itu memiliki hubungan keperdataan dengan ayah. Namun selagi bisa membuktikan dalam berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya yang menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Nah, apa salah satu yang bisa membuktikan? Salah satu yang bisa membuktikan adalah tes DNA. Nah, nanti mengenai pembagian warisnya, itu nanti juga notaris akan meminta akta otentik atau akta yang secara hukum sah dinyatakan bahwa seorang anak tersebut merupakan anak dari pewaris. Itu nanti notaris akan meminta itu. Nah, salah satunya adalah
melalui tes DNA. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Ratu ini, bagaimana membuka persetujuan itu? Apakah harus tertulis atau cukup lisan? Nah, ini masuk di pembahasan Mbak Ratu mengenai persetujuan dari istri pertama kayaknya ya. Silakan jawab Mbak Ratu. Iya. Kalau ini sebenarnya persetujuan itu kan pada dasarnya permohonan pernikahan apabila sebenarnya gini, pernikahan itu kan kecenderungan orang-orang di Indonesia itu kan banyak yang nikah itu nikah secara sah yang dicantumkan sampai ke pencatatan sipil yang itu diakui oleh negara, dan juga yang kedua itu banyak laki-laki yang milih nikah siri ataupun ya laki-laki yang milih nikah siri sama perempuan. Nah, jadi biasanya itu yang kalau nikah siri ini nggak perlu persetujuan istri, mau secara tertulis mau secara lisan biasanya langsung dilaksanakan, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya pernikahan yang dilaksanakan secara sah atau dilakukan pencatatan ke catatan sipil itu biasanya prosesnya agak lama. Prosesnya itu bahkan sampai harus meminta permohonan ke pengadilan untuk melakukan pernikahan lagi. Lalu kemudian itu harus dibuktikan dengan persetujuan secara tertulis yang ditulis oleh istrinya atau yang telah disepakati bersama istrinya sebagai alat nanti sebagai bukti bahwa istrinya telah menyepakati. Iya. Terus ada pertanyaan lagi begini. Sudah Mbak Ratu? Oh iya, aku mau bertanya ke Mbak Holly nih tadi. Oh, sebentar. Iya, sebenarnya banyak pertanyaannya. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan dulu Mbak Ratu begini. Bukti hukum apa yang bisa menguatkan saat pernikahan siri? Dari Listari. Nah, ini bukti hukum sebenarnya begini. Pernikahan siri itu syarat-syaratnya kan harus ada kedua belah pihak, harus ada walinya. Dan sebenarnya bukan pernikahan siri bahasanya Mbak, tapi bahasanya adalah perkawinan siri. Karena dalam undang-undangnya juga dinyatakan sebagai undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Nah, itu bukti hukum itu nanti itu biasanya kalau menurut hukum Islam itu sah kan asal memenuhi syarat-syarat perkawinan. Nah, mengenai suatu bentuk sahnya suatu perkawinan siri itu diatur dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam. Itu dinyatakan sah antara lain memenuhi syarat perkawinan. Namun jadi persoalan adalah perkawinan siri itu nanti akan memberatkan ketika kedua belah pihak itu memiliki atau tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris, anak tersebut hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya itu hanya berkaitan dengan wasiat wajibah sesuai dengan pernyataan MUI dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang memberatkan. Selain itu nanti perkawinan siri itu nanti itu juga banyak implikasinya. Seperti contoh banyak sekali wanita yang dilakukan kekerasan dalam rumah tangga karena suatu perkawinan siri. Karena kekerasan rumah tangga itu bukan hanya secara fisik, namun juga secara psikis. Nah, namun yang menjadi unsur siapakah subjek yang masuk dalam komponen KDRT itu hanya laki-laki, perempuan, dan asisten rumah tangga. Namun istri bukan termasuk dalam, istri siri bukan termasuk dalam komponen rumah tangga, sehingga itu nanti memberatkan ketika pernikahan siri itu nanti akan memberatkan dari pihak perempuan. Jadi seperti itu untuk Mbak Lestari. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Ratu. Apakah jalan-jalan berduaan dengan suami orang termasuk zina dalam undang-undang? Ini Mbak Ratu atau saya yang jawab? Mbak Ratu ya, saya sudah jadi. Atau gimana? Jalan-jalan dengan suami termasuk zina dalam undang atau tidak? Mana ya pertanyaannya tadi saya juga lihat. Sebenarnya jalan-jalan dengan suami orang itu termasuk zina atau tidak? Jalan-jalannya dalam konteks seperti apa dulu? Karena pada dasarnya, mohon maaf sebelumnya teman-teman, kalau sepemahaman saya, zina itu setelah melakukan hubungan badan dan benar-benar yang laki melakukan penetrasi pada bagian intimnya perempuan. Jadi itu baru dapat dikategorikan sebagai zina. Kalau misalnya tidak dapat kalau misalnya cuma jalan-jalan, hanya dalam artian mengunjungi tempat-tempat wisata, itu tidak dapat dikategorikan sebagai zina kalau menurut saya.
kecuali dia perempuan tidak menikah atau dengan laki-laki yang notabene sudah mempunyai istri, lalu kemudian jalan-jalan di satu tempat, mesan hotel, lalu kemudian melakukan hubungan yang mungkin tidak pantas untuk mereka tanpa perikatan pernikahan, itu baru dapat dikategorikan sebagai zina kalau menurut saya. Nah, itu kalau misalnya sepemahaman saya. Nah, kalau misalnya Mbak Oli punya pemahaman lain, silakan. Oh ya, jadi begini, itu kan diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang menjalani suatu hubungan, salah satu di antara laki-laki dan perempuan tersebut sedang dalam suatu ikatan perkawinan. Nah, itu dapat dikatakan sebagai perzinahan. Nah, yang dapat membuktikan bahwa adanya suatu bentuk perzinahan, maka kita harus lihat dulu itu sampai kepada overspell atau tidak. Kalau sampai, ya itu zina. Kalau hanya sekedar jalan-jalan mungkin refreshing atau teman kerja, jadi tidak sampai overspell, bukan dikatakan sebagai perzinahan, begitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya, kenapa kok di Indonesia masih banyak yang nikah siri? Ini gimana Mbak Ratu? Kok banyak sekali yang masih nikah siri ini? Ya, menurut saya ini faktor faktor mungkin bisa lingkungan, faktor sosial. Ya ini kalau menurut hukum pertanyaan ini pertanyaan sosial. Maksudnya kenapa kok masih banyak nikah siri? Ya mungkin lingkungan itu mendukung atau tidak karena belum memahami konsep hukum dengan benar, kemudian dampak-dampak dari perkawinan siri sehingga seseorang tersebut melakukan suatu bentuk perkawinan siri yang sejatinya untuk jangka panjang itu sebenarnya merugikan begitu. Ini perlu jawab lagi nggak atau? Oh ya silahkan Mbak Ratu kalau mau silahkan. Pertanyaannya kenapa sih? Iya sih sebenarnya ini pertanyaan itu yang perlu kita observasi langsung masyarakat. Kenapa sih masyarakat di sini kecenderungannya banyak yang nikah siri? Tadi sama seperti ada tadi Mas yang nanya, yang bilang yang buat pernyataan bahwa loh ini orang nikah siri itu belum tentu tidak ingin melakukan perikatan secara hukum, tapi memang memilih jalan pintas beribadah dengan cara nikah siri atau nikah sah berdasarkan agama. Nah sebenarnya pernikahan ini bukan dosa, bukan. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan yang memang sah secara agama, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa sering terjadi? Kadang sering orang-orang yang banyak nikah siri itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, biasanya terjerat masalah, hasil selingkuh, atau mohon maaf, mungkin anak-anak sekolah yang mungkin saja sempat melakukan hubungan yang di luar dari mereka seharusnya, lalu kemudian ketidakpahaman masyarakat terhadap kerugian ataupun dampak buruk dari pernikahan siri. Nah, itu juga menjadi problem kita, teman-teman hukum, bagaimana caranya kita memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, melalui live Instagram ini rencananya mau juga dipublikasikan. Nanti tinggal ditunggu aja dipublikasikannya di mana. Ya, Mbak Hol ya? Iya, siap-siap. Ini ada pernyataan Mbak Ratu begini. Loh, bukan berarti nikah siri itu yang pihak perempuan atau laki-laki tidak ingin terikat secara hukum. Bisa saja karena mereka lebih memilih jalan pintas untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Ya, benar. Saya tidak mengatakan bahwa nikah siri itu tidak sah. Itu sah menurut hukum Islam dan diatur dalam kompilasi hukum Islam. Namun yang saat ini kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari pernikahan siri. Misalnya ketika seorang melakukan perkawinan siri, kemudian pihak istri melakukan KDRT. Nah, kalau kita lihat dalam undang-undang KDRT, itu istri tidak masuk dalam komponen rumah tangga, sehingga itu akan merugikan pihak perempuan dari hasil perkawinan siri. Selanjutnya mengenai banyak sekali permasalahan legalitas perzinahan. Perkawinan siri dapat dikatakan sebagai legalitas perzinahan. Itu benar-benar sangat merugikan pihak perempuan. Kami menegaskan bahwa kami tidak mengatakan perkawinan siri adalah tidak sah. Itu sah menurut hukum Islam. Namun saat ini kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan dari perkawinan siri. Gitu ya. Pertanyaannya sudah selesai nih Mbak Ratu. Mungkin Mbak Ratu mau bertanya atau feedback pertanyaan? Tadi sih aku mau bertanya sama Mbak Hol. Ini nggak jelas ya. Mohon maaf ini mungkin HP-nya error ini.
Sekarang Ya gimana? udah Jelas? muncul aja. Iya udah Apa? muncul wajahnya. Tadi Iya, mohon dari maaf. tadi Iya, mohon maaf error mungkin ini kameranya yang error. Gimana Mbak Ratu? anak yang menikah di usia 16 tahun tapi ujung-ujungnya cuma dinikahkan nikah sirih sama orang-orang, misalnya dinikahkan sama orang tuanya, Hmm. dinikahkan sama, atau mungkin nikah dalam keadaan apa namanya, terburu-buru karena ada kewajiban dan lain-lain, atau mungkin sudah ada yang terjadi, mohon maaf sebelumnya. Nah, itu dalam pandangan Baholi, itu dalam perlindungan anak dan perempuan itu seperti apa? Nah, sebenarnya begini. Itu mengenai anak di bawah umur ya. Nah, sebenarnya begini Mbak Ratu. Anak yang di bawah umur itu sebenarnya kalau kita lihat kan sekarang 19 tahun ya. Kalau dulu kan 19 dan 16. Nah, sebenarnya anak ini sebenarnya meskipun dia tidak di umur segitu dia dapat melangsungkan perkawinan. Namun harus melalui dispensasi perkawinan dulu di pengadilan ya. Nah, sehingga dalam hal ini tuh sebenarnya ini masuk dalam ranah perlindungan perempuan dan anak nantinya. Karena dari perkawinan yang seharusnya belum terjadi, namun berusaha untuk terjadi atau perkawinan tersebut berusaha untuk disahkan, ini nanti akan menimbulkan dampak-dampak secara psikis, mungkin secara traumatik terhadap anak, sehingga anak nanti itu akan membawa dampak buruk bagi masa depannya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi persoalan adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dampak-dampaknya nanti masuk dalam konsep perlindungan perempuan dan anak, Mbak Ratu. Karena seharusnya tidak dapat dilangsungkan, tapi dispensasi pernikahan ini memudahkan adanya suatu perkawinan yang sebenarnya belum bisa untuk dilakukan oleh anak tersebut. Begitu, jadi masuk konsep perlindungan perempuan dan anak. Begitu Mbak Ratu. Oh, sorry, aku punya pertanyaan nih. Ini nih sering banget terjadi nih beneran nih. Iya, Waktu iya, aku iya. masih itu juga sering banget dengar kabar kayak gini dan juga di pas balik ke rumah juga banyak juga kayak gini. Contoh Hmm. nih, ada anak, maksudnya ada maksudnya pemuda cewek sama cowok nih berduaan dianggap Hmm. melakukan perbuatan mesum nih, terus dinikahkan paksa oleh orang-orang di daerah sekitar. Itu gimana tuh aspek hukumnya? Sebenarnya gini Mbak Itu Ratu, enggak sih pernikahan banyak kayak sekali. gitu tanpa wali keluarga, tanpa sepengetahuan ibu ayahnya, itu gimana? Oh ya, sebenarnya begini Mbak Ratu, kita harus memisahkan antara perkawinan siri dengan kumpul kebo. Itu beda. Kalau perkawinan siri, asal memenuhi syarat sah suatu pernikahan atau perkawinan, itu dia sah. Ada walinya, kedua belah pihak, dan lain sebagainya itu sah. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Namun ketika syarat sah tersebut tidak terpenuhi, atau dia hanya komitmen antara kedua belah pihak untuk tinggal bersama, itu namanya bukan perkawinan siri, tapi kumpul kebo. Nah, aspek hukumnya apa perlindungannya? Itu kalau kumpul kebo ya dapat itu tidak ada tidak ada perlindungan hukumnya, atau itu bisa dikatakan sebagai pergaulan bebas, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat kumpul kebo itu nanti anaknya sebenarnya kalau misalnya menghasilkan anak itu berbeda dengan anak luar kawin. Namun dalam kompilasi hukum Islam, dalam undang-undang dalam KUH Perdata itu dan dalam undang-undang perkawinan itu masih disamakan antara anak luar kawin yang anak hasil kumpul kebo dan juga anak hasil dari perkawinan siri. Dan kita harus memahami konsep itu dulu. Kalau tidak masuk dalam syarat sah perkawinan itu bukan perkawinan siri, tapi itu dapat dikatakan sebagai kumpul kebo. Dan aspek hukumnya jelas tidak ada perlindungan bagi kedua belah pihak. Begitu Mbak Ratu. Gini Mbak Ratu, saya mau tanya nih Mbak Ratu. Itu dokumen Ya, oh ya, mending dokumen balik dulu ke topik utama, hak wanita dalam suatu hubungan sebelum pernikahan. Hak wanita. Oh sebelum iya iya. pernikahan. Gimana Mbak Ratu atau saya yang jawab Mbak Ratu? Silahkan Mbak Ratu dulu menjawab. Aku ya coba ngejawab yang ini, hak hak wanita sebelum pernikahan itu sangat penting. Iya mohon maaf Mbak Ratu Ini suaranya kurang keras. Iya suaranya kurang. bentar ini tadi. Iya suaranya kurang keras Mbak Ratu, mungkin speakernya ketutup mungkin ya. Oh
ya, mohon maaf. Ya, dengar. Gimana Mbak Ratu? Mengenai hak wanita dalam suatu hubungan sebelum pernikahan. Halo. Jadi gini, Au! Sumpah ini. Sebentar, aku lagi nanti soalnya mau di ini, please. jadi gini Mbak, kalau menurutku sebenarnya hak perempuan sebelum nikah, Iya. begini, sebelumnya kalau kita lihat secara positif melalui undang-undang dan lain-lain, hak perempuan itu sebelum menikah itu sebenarnya tidak diatur secara jelas kalau menurut saya. Nah, yang sejauh ini harusnya seorang laki-laki itu dalam artian memberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tentang laki-laki yang sedang dekat dengannya atau yang berencana menikah dengannya. Nah, jangan sampai di kemudian hari ternyata informasi yang diberikan laki-laki ini ternyata menyesatkan. Dia bilang dia mengakui atau dia membuat pernyataan bahwa dia adalah belum menikah, lalu kemudian di kemudian hari setelah menikah ternyata dia sudah pernah menikah ataupun sudah sampai punya anak, bahkan masih memiliki hubungan pernikahan dengan istrinya sebelumnya, ataupun mungkin banyak sekali terjadi laki-laki itu menipu calon istrinya, contoh pekerjaan saya ini, saya ASN, saya polisi, saya ini, di kemudian hari ternyata setelah menikah ternyata tidak bekerja. Nah, itu memang harus antara laki-laki dan perempuan itu ada keterbukaan. Halo Mbak Fit, ada keterbukaan. Jadi itu kalau misalnya menurut saya, nanti kalau misalnya itu kembali lagi ke Mbak Holly. Iya, saya menambahi sedikit ya Mbak Ratu ya. Itu mengenai hak wanita, sebenarnya begini. Hak dan kewajiban itu kan muncul karena adanya suatu bentuk hukum yang dibuat. Ketika tidak ada hukum yang dibuat, maka tidak muncul ya suatu bentuk hak dan kewajiban. Seperti itu. Nah, hak wanita sebelum pernikahan itu sebenarnya ada beberapa hak yang ini bukan ditimbulkan dalam suatu ikatan hubungan itu ya. Misalnya begini, kita harus memahami dulu atau kita belajar dulu tips dan trik bagaimana untuk mengetahui pasangan yang sedang dekat dengan kita itu tidak dalam suatu ikatan perkawinan. Nah, kita bisa lihat misal KUA terdekat di tempat tinggalnya itu dia tercatat nggak perkawinan di KUA tersebut. Nah, itu salah satu hal yang dapat kita temui untuk membuktikan bahwa laki-laki tersebut memang tidak dalam suatu ikatan perkawinan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi, haknya itu mungkin hak untuk mengetahui ikatan tersebut, ya kita bisa datang ke kantor urusan agama untuk mengetahui dia dalam ikatan perkawinan atau tidak. Terus, ini ada pertanyaan lagi Mbak Ratu. Mohon maaf kameranya kok tidak kelihatan ya. Jadi begini, gimana soal ngebucin dan salah satu merasa ada yang prestasi, apa bisa sang bucin itu mengambil tindakan hukum? Ini Mbak Ratu dulu mau menjawab? Mbak Ratu mau menjawab? Ya, Mbak Ratu mau menjawab? Iya, aku mau jawab. Silakan. Jadi dulu kalau misal bukan dulu, jadi istilah ngebucin ini kan sebenarnya istilah yang baru-baru saja muncul. Jadi istilah ngebucin ini orang yang dalam artian itu yang benar-benar cinta gitu. Nah, gimana kalau misalnya si bucin ini udah sampai buat perjanjian, ya kita nikah, terus itu udah sebar undangan dan lain-lain, itu sebenarnya gimana sih hukumnya? Itu kan udah sampai ke jenjang melangkah ke pernikahan, tapi ternyata di kemudian hari udah menuju ke pernikahan, udah sampai nyebar undangan, udah sampai banyak yang tahu, udah sampai nyiapin ini itu, ternyata yang laki-laki ini ataupun yang perempuannya ternyata membatalkan untuk melakukan pernikahan. Nah, itu seperti apa? Nah, sebelumnya kalau misalnya pengaturan seperti itu, saya pernah baca kasus. Nah, kasus itu menjelaskan bahwa ada kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak apabila sampai sudah menyebarkan undangan, apabila sampai sudah menyewa ini, lalu kemudian dibatalkan di kemudian hari karena memang dibatalkan oleh salah satu.
maka itu dapat digugat secara perdata karena perbuatan wan prestasi. Kenapa? Karena pada dasarnya ada unsur kesalahan ataupun kesengajaan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu yang memang telah membatalkan pernikahan. Lalu yang kedua, itu yang paling besar, itu adalah adanya kerugian yang timbul. Ada kerugian yang timbul dari penyelenggaraan pernikahan tersebut. Contoh, misal udah sewa gedung, udah sempat buat undangan, udah banyak yang tahu, lalu kemudian yang perempuannya malu karena tidak dinikahi, maka itu dapat digugat. Kalau menurut saya juga pernah baca contoh kasusnya, cuman lupa itu putusan dari pengadilan mana dan juga nomor berapa. Tapi kalau teman-teman mau cek, silahkan. Ya udah, Mbak Holi lagi kalau ada. Oh ya, saya sedikit nambah aja ya. Ini kayaknya pertanyaan dari Mas Icang ini sekaligus menjawab dari pertanyaan dari Mbak Cut Reski. Ambil tindakan hukum, kasih contoh yang lebih konkret. Tadi sudah ya mengenai adanya suatu bentuk kerugian. Namun begini, sekarang tuh musimnya begini Mbak Ratu. Laki-laki itu, laki-laki atau perempuan itu memberikan janji-janji palsu. Nah, itu enggak masuk kerugian enggak? Nah, itu nanti kan bisa diajukan perbuatan tidak menyenangkan atau adanya suatu bentuk kerugian. Nanti juga akan si korban itu kan harus membuktikan dulu di depan pengadilan apa sih sebenarnya yang dirugikan dari kamu ini, dirugikan oleh dia kepada kamu. Itu nanti kan juga harus ada pembuktian. Jadi menurut saya itu sudah terjawab. Kemudian ini Mbak Ratu ada pertanyaan dari Mbak Fitriana Kasiani. Halo Mbak Fitri, nitip tanya boleh ya, menurut kalian penting atau tidak perjanjian pranikah, urgent atau tidak? Mbak Ratu dulu atau saya dulu yang menjawab, silahkan. Gimana Mbak Ratu? Iya, gak masalah. Gimana Mbak Ratu? Mau jawab atau saya dulu? Ini gambarnya kok kayaknya tidak masalah. Jadi saya jawab dulu ya Mbak Ratu ya. Perjanjian pranikah ini sebenarnya begini. Itu tidak masuk dalam undang-undang perkawinan, maksud saya tidak tidak masuk dalam suatu bentuk syarat sah suatu perjanjian. Mohon maaf, suatu perkawinan, atau tidak masuk dalam syarat suatu perkawinan pranikah itu hanya kesepakatan kedua belah pihak yang kedua-duanya merasa bahwa itu penting untuk kemudian hari itu dilakukan suatu bentuk perjanjian pranikah. Kalau misalnya ada salah satu yang dirugikan dalam suatu perkawinan tersebut, maka dapat membuat suatu bentuk perjanjian pranikah. Jadi kalau menurut saya urgent atau tidak itu nanti kesepakatan dari kedua belah pihak merasa bahwa itu penting untuk kemudian hari kemudian dilakukan itu. Kalau misalnya kedua belah pihak merasa tidak penting, ya tidak perlu dilakukan suatu bentuk perjanjian pranikah seperti itu. Tapi bagi saya pribadi perjanjian pranikah itu ya tergantung. Kalau saya punya cukup harta yang besar, perjanjian pernikahan itu penting untuk menjaga harta saya. Kalau seperti ini pas-pasan ya mungkin perjanjian pranikah itu menurut saya kurang penting karena apa yang harus dijaga karena perkawinan adalah suatu bentuk ikatan kepercayaan kedua belah pihak. Kalau Mbak Ratu gimana ini menanggapi pertanyaan tersebut? Kalau aku jujur aku sendiri belum mendalami berkaitan perjanjian pranikah. Tapi kalau misalnya perjanjian pranikah itu ditujukan untuk mengetahui menjaga harta dan lain-lain, menurutku itu sih penting. Kalau misalnya kayak Mbak Oli tadi bilang, kalau untuk menentukan sejauh mana hak suami terhadap kekayaan ataupun dan lain-lain itu penting. Tapi kalau misalnya kalau misalnya orang pas-pasan, nggak ada yang perlu dijaga ataupun lain-lain, itu juga tidak diperlukan perjanjian pranikah. Karena pada dasarnya perjanjian pranikah yang saya pahami itu tidak hanya dapat dibuat di awal, sebelum pernikahan, tetapi setelah pernikahan. Tetapi sesudah pernikahan juga dapat membuat perjanjian pranikah. Iya Mbak Fit, kalau misalnya perjanjian pranikah bukan soal hak. Tadi cuma contohnya Mbak, ya contohnya.
Iya Mbak Fit, kalau misal soal perjanjian pernikah kita belum mendalami. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman-teman mengenai aspek hukum bagi seorang wanita yang melakukan suatu hubungan atau komitmen dengan laki-laki yang ternyata sudah memiliki suatu bentuk hubungan perkawinan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sejauh ini nggak ada Mbak Ratu. Mungkin Mbak Ratu mau menjelaskan lagi materinya atau menambahi? Udah sih kalau Ratu cukup. Ya, kalau saya cukup ya. Cuman mau sedikit menyimpulkan saja Mbak Ratu. Nanti Mbak Ratu dapat menambahi ya. Ya, Ya. Jadi sedikit menambahi bahwa aspek hukum bagi seorang wanita atau perempuan yang menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang memiliki komitmen ikatan perkawinan dengan perempuan, ya, itu sebenarnya sah menurut hukum Islam. Dan namun kami tidak mengatakan hal tersebut tidak sah ya, itu sah menurut hukum Islam, terdapat dalam kompilasi hukum Islam dan juga undang-undang perkawinan. Namun yang saat ini menjadi permasalahan adalah nanti hal tersebut akan berimplikasi kepada anaknya. Maksudnya bagaimanakah proses uh, pembagian harta waris terhadap anaknya? Apakah anaknya termasuk dalam komponen ahli waris? Nah, itu sudah kami jelaskan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetap merupakan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, namun tidak masuk dalam komponen ahli waris. Namun ayahnya tersebut diberikan suatu takzir atau hukuman untuk membiayai anak tersebut sampai kepada ia dewasa, dan juga ia dapat diberikan suatu bentuk namanya wasiat wajibah. Bukan waris tapi wasiat wajibah. Gitu. Gimana Mbak Ratu? ya cukup Mbak Hol. Sudah cukup diskusi kali ini? Mbak Ratu nggak ada ini tambahan kesimpulan? Sudah? Ya udah cukup. Oh, sudah cukup ya. Jadi teman-teman terima kasih yang hari ini sudah mengikuti live IG kita. Jadi ini diskusi santai tapi bermanfaat insya Allah. Nah untuk diskusi selanjutnya kami akan tetap share di Instagram ini. Jadi kalau mau tahu tetap ikuti terus Instagram kami. Nanti kami akan share jadi pengalaman atau ilmu-ilmu yang dapat kita share di Instagram ini. Kemudian nanti kalau misalnya ingin melihat lagi mengenai diskusi kita kali ini, nggak masalah, nanti kita akan share video ini di salah satu sosial media ya Mbak Ratu ya. Ya Mbak Ratu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.